Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hana Rahima. I'm here because I love to give explanation about chemistry. Today our topic will be hydrocarbon, spesialnya alkana. Oke, untuk materi alkana hidrokarbon, saya akan membahasnya dalam 8 subbab materi yang akan saya bahas satu persatu melalui video ini. Jadi, mari kita belajar bersama dan selamat menyaksikan. Langsung saja ke subbab materi yang pertama, yaitu pengertian hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri atas atom H atau hidrogen dan atom C atau karbon. Karena kita akan membahas tentang karbon, maka kita juga akan membahas tentang senyawa karbon. Senyawa karbon dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon organik merupakan senyawa yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan senyawa karbon anorganik yang berasal dari benda tak hidup. Di sini ada beberapa ciri penting untuk membedakan antara senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Poin yang pertama, senyawa karbon organik berikatan secara kovalen, sehingga mampu untuk membentuk rantai karbon. Sedangkan senyawa karbon anorganik berikatan secara ionik, sehingga tidak mampu untuk membentuk rantai karbon. Poin yang kedua, titik didih dan titik lebur senyawa karbon organik tergolong rendah, sedangkan senyawa karbon anorganik tinggi. Untuk poin yang ketiga, senyawa karbon organik mampu larut dalam pelarut organik, namun tidak mampu larut dalam pelarut air. Sedangkan senyawa karbon anorganik, dia mampu larut dalam pelarut polar atau air. Poin terakhir, senyawa karbon organik mudah terbakar, menghasilkan CO2 dan arang, sedangkan senyawa karbon anorganik tidak mudah terbakar. Subbab materi yang kedua yaitu ciri khas atom karbon. Atom karbon atau atom C merupakan atom yang memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron 2, 4, sehingga atom karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2. Karena posisinya tersebut, atom karbon memiliki beberapa keistimewaan atau ciri khas. Yang pertama, atom karbon terletak pada periode 2, sehingga memiliki jari-jari yang relatif kecil, sehingga dia mampu membentuk ikatan yang bersifat kuat. Ciri khas yang kedua, atom karbon memiliki elektron valensi 4, sehingga mampu membentuk ikatan kovalen sejumlah 4 dengan ikatan yang bersifat kuat untuk mencapai oktet. Keistimewaan yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon baik dengan ikatan tunggal maupun ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Ciri khas yang terakhir, atom karbon mampu membentuk senyawa yang stabil dengan tidak memiliki PEB. Subbab materi yang ketiga yaitu kedudukan atom karbon. Kedudukan atom karbon ditentukan oleh kemampuan suatu atom karbon mengikat atom karbon yang lainnya. Ada 4 macam kedudukan atom C, yaitu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Atom C primer merupakan atom C yang berikatan langsung dengan satu atom karbon yang lain. Sedangkan atom karbon sekunder merupakan atom karbon yang berikatan langsung dengan 2 atom karbon yang lain. Atom karbon tersier merupakan atom karbon yang berikatan langsung dengan 3 atom karbon yang lainnya. Sedangkan untuk atom karbon kuaterner merupakan atom karbon yang berikatan langsung dengan 4 atom karbon yang lainnya. Di sini ada contoh yang bisa kita simak. Oke, untuk contoh yang tadi saya tampilkan, mari kita fokus ke keempat atom C yang sudah saya beri tanda berupa lingkaran berwarna dan nomor. Ada 4 tanda. Untuk C nomor 1 bertanda warna merah, kita lihat di situ atom karbon hanya mengikat 1 atom karbon yang lain dan mengikat 3 atom H. Sedangkan untuk nomor 2, C nomor 2 mengikat 2 atom C dan mengikat 2 atom H. Untuk nomor 3, atom C mengikat 3 atom C yang lain dan mengikat 1 atom H. Sedangkan untuk C nomor 4, dia mengikat 4 atom karbon. Sehingga C nomor 1 merupakan atom karbon primer. Nomor 2, atom karbon sekunder yang mengikat 2 atom C. Nomor 3, atom karbon tersier yang mengikat 3 atom C. Sedangkan nomor 4 merupakan atom karbon kuaterner yang keempat yang mengikat atom karbon yang lain. Subbab materi selanjutnya yaitu pengelompokan senyawa hidrokarbon.
Senyawa hidrokarbon dikelompokkan berdasarkan dua kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk rantainya, yang kedua berdasarkan jenis ikatan antara atom karbon. Kita bahas satu. Yang pertama yaitu senyawa hidrokarbon dikelompokkan berdasarkan bentuk rantai. Berdasarkan bentuk rantainya, senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 3. Yang pertama hidrokarbon alifatik, yaitu merupakan hidrokarbon dengan rantai karbon terbuka. Yang kedua merupakan hidrokarbon siklik, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai tertutup atau melingkar. Yang ketiga yaitu hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang melingkar dan berikatan secara konjugat, yaitu selang-seling. Jadi ada tunggal, rangkap, kemudian C tunggal dan C rangkap. Selanjutnya, pengelompokan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan antara atom karbon. Di sini hidrokarbon dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama hidrokarbon jenuh dan yang kedua hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh merupakan senyawa hidrokarbon yang di dalamnya terdiri oleh ikatan tunggal. Hanya ada ikatan tunggal dalam senyawa hidrokarbon tersebut. Sedangkan untuk senyawa hidrokarbon tak jenuh, terdapat ikatan karbon rangkap 2 maupun rangkap 3. Jadi kita akan masuk ke fokus kita yaitu alkana. Senyawa hidrokarbon alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal antar atom C-nya, sehingga termasuk golongan senyawa hidrokarbon yang jenuh. Nah, di sini alkana memiliki rumus senyawa CnH2n+2. Rumus senyawa di sini merupakan rumus umum untuk semua alkana. Nanti dia akan memiliki rumus senyawanya CnH2n+2. Jadi, jumlah atom H-nya merupakan 2 kali N jumlah C-nya. Ya, di sini saya sajikan dari homolog alkana untuk memudahkan kita mengingat nama-nama alkana berdasarkan jumlah C-nya. Bisa kita lihat di tabel tersebut. Masing-masing alkana mengikuti rumus umumnya yaitu CnH2n+2. Yang pertama ada CH4. CH4 itu C-nya 1, maka N-nya adalah 1. CnH2n+2, C1 hanya 2 kali 1 plus 2, maka CH4. CH4 memiliki nama metana. Dan selanjutnya untuk C2H6, C2, maka N-nya adalah 2. Hanya memiliki jumlah 2 kali 2 plus 2 yaitu 6, maka C2H6 dengan nama etana. Dan selanjutnya sampai C10 memiliki nama masing-masing. Kita bisa hafalkan ini untuk memudahkan kita untuk memasuki tata nama senyawa alkana. Masuk ke tata nama senyawa. Di sini tata nama senyawa hidrokarbon berdasarkan IUPAC atau standar penamaan dunia untuk senyawa kimia. Berdasarkan IUPAC, tata nama alkana memiliki beberapa aturan. Untuk mengetahui aturan tersebut kita bedakan menjadi 2, yaitu ada alkana dengan rantai tidak bercabang atau lurus. Nanti untuk golongan kedua itu rantai alkana bercabang. Yang pertama di sini ada aturan atau tata nama untuk hidrokarbon alkana rantai tidak bercabang atau lurus. Aturannya yaitu diberi awalan N, dan itu singkatan dari normal. Kemudian disebutkan nama senyawa berdasarkan jumlah atom C. Tadi kita sudah bahas di deret homolog, masing-masing nama alkana berdasarkan jumlah atom C-nya, metana sampai dekana. Saya sajikan contoh CH3, CH2, 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 CH3. Di sini alkana memiliki rantai yang lurus, jadi hanya lurus, tidak ada cabangnya. Dengan jumlah atom C ada 5. Maka karena dia adalah hidrokarbon alkana rantai lurus, jadi kita fokus ke jumlah C-nya, dan jumlah C-nya ada 5. Jumlah C5 berdasarkan deret homolog memiliki nama pentana. Maka kita tinggal tambahkan N di depannya, maka senyawa tersebut memiliki nama N-pentan. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata nama senyawa berdasarkan IUPAC untuk alkana berantai cabang. Nah, untuk aturan ini sedikit lebih rumit daripada alkana rantai lurus, maka kita akan bagi stepnya menjadi 4 step. Nanti kita akan bahas satu di sini. Ketika kita menemui alkana rantai cabang, yang pertama kita lakukan adalah menentukan rantai induknya.
Rantai induk merupakan rantai karbon terpanjang dalam alkana. Jadi kita tentukan rantai yang memungkinkan untuk paling panjang dalam satu susunan alkana bercabang. Itu merupakan rantai induk, dan rantai induk memiliki nama berdasarkan dari homolognya. Jadi jumlah C-nya berapa, itu akan memiliki nama sesuai dari homolog yang tadi, yang metana, etana, dan selanjutnya. Itu untuk step pertama, menentukan rantai induk, rantai terpanjang. Step yang kedua, penomoran, yaitu memberikan nomor kepada rantai induk yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini ada aturannya untuk memberikan nomor. Untuk penomoran rantai induk, kita tentukan C nomor 1 merupakan C yang terdekat dengan cabang. Dan selanjutnya C1 yang dekat dengan cabang, kemudian C2, 3, dan seterusnya sampai terakhir. Itu untuk penomoran, step yang kedua. Step yang ketiga yaitu kita menentukan cabangnya. Jadi kita lihat cabangnya setelah kita menentukan rantai induknya. Jadi setelah kita tahu rantai induknya, kita tandai rantai induk, maka kita akan lihat siapa cabangnya. Untuk rantai cabang merupakan gugus alkil. Jadi untuk penamaannya sedikit berbeda dari rantai induk. Kalau rantai induk dia menurut dengan nama deret homolog yang metana, etana, dan seterusnya. Sedangkan untuk cabang dia memiliki nama sendiri dengan sebutan gugus alkil. Gugus alkil memiliki rumus senyawa CnH2n+1, berbeda dengan alkana. Saya sajikan tabel untuk mempermudah mengingat gugus alkil, nama gugus alkil. Sama dengan gugus alkana tadi, deret homolog, namanya didasarkan pada jumlah C-nya. Untuk gugus alkil C1H3, dia memiliki nama metil. C2 namanya etil, dan seterusnya. Jadi hanya berbeda di akhirannya. Kalau deret homolog alkana berakhiran ana, sedangkan kalau gugus alkil berakhiran il. Ada beberapa catatan untuk gugus cabang. Catatan yang pertama, jika cabangnya lebih dari satu dan kebetulan ada metil dan etil, diurutkan berdasar abjad. Misal tadi ada metil dan etil ya, metil, etil, M, dan E sesuai abjad, E lebih dulu daripada M. Maka saat menuliskan namanya, kita dahulukan etil baru metil. Untuk yang catatan yang kedua, jika cabangnya lebih dari satu dan kebetulan cabangnya sama, bisa sama-sama metil atau sama-sama etil, berilah awalan di untuk 2 yang sama, tri untuk 3 yang sama, tetra untuk 4 yang sama, dan seterusnya. Itu kalau cabangnya sama. Nah, setelah kita tahu rantai induknya, setelah kita menentukan nomor rantai induknya, setelah kita tahu cabangnya, maka step terakhir yaitu step keempat, menuliskan nomor rantai cabang dan namanya. Jadi untuk nama alkana bercabang, cabangnya dulu, baru rantai utamanya atau rantai induknya. Nah, di sini juga ada catatan. Untuk menuliskan rantai cabang, dituliskan nomor atom C tempat dia terikat. Baru disebutkan rantai induknya. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh. Kita lihat di sini ada senyawa alkana bercabang. Nah, untuk memberikan nama alkana bercabang, kita harus ingat 3 step penting dalam penamaannya. Yang pertama itu menentukan rantai induk, yang kedua penomoran, yang ketiga menentukan cabang. Kita bahas satu per step. Step yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai dengan jumlah C terpanjang. Dari contoh saat tersebut kita bisa lihat, kita bisa hitung jumlah C-nya, dan kita bisa kira-kirakan rantai utamanya atau rantai induknya adalah rantai dengan jumlah atom C5. Itu sudah maksimal atau terpanjang. Untuk lebih mudahnya kita tandai dulu, kita gambar tanda untuk menentukan rantai induknya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk rantai induk sudah kita tentukan, C-nya ada 5, maka namanya pentana. Kemudian step selanjutnya nomor 2 itu penomoran. Nah, untuk penomoran kita harus menentukan C1 dulu. C1 atau C awal. C1 merupakan C yang paling dekat dengan cabang. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau C1-nya adalah paling ujung kanan, maka cabangnya akan menempati posisi 3 atau nomor 3.
Sedangkan kalau C1 dimulai dari ujung kiri, maka cabang pertama akan menempati nomor 2. Itu yang kita pilih, karena C nomor 1 adalah yang paling dekat dengan cabang. Di sini, maka C1-nya adalah C di ujung kiri rantai induk. Kita tuliskan nomornya untuk mempermudah. Oke, sudah kita tuliskan, kemudian kita masuk ke step yang ketiga, itu menentukan cabang. Nah, bisa kita lihat ya, kalau kita sudah menentukan rantai induk, pasti rantai cabangnya langsung kelihatan. Di sini ada 2 rantai cabang di C nomor 2 dan C nomor 3, dan masing-masing cabangnya ternyata memiliki jumlah atom C1. Seperti tadi deret gugus alkil yang sudah saya sampaikan, gugus alkil dinamakan berdasarkan jumlah atom C-nya. Bisa kita lihat di sini masing-masing cabang memiliki C1. Maka masing-masing cabang memiliki nama metil karena C-nya 1. Nah, karena cabangnya ada 2 dan kebetulan sama-sama metil, maka seperti tadi ada aturan penamaan cabang. Jika ada cabang yang sama, maka diberi awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4. Karena di sini rantai cabang yang sama ada 2, maka kita beri awalan di pada nama cabangnya atau dimetil. Oke, kita tuliskan namanya, tuliskan nama alkana bercabang. Untuk penamaan alkana, cabangnya dulu, baru rantai induknya. Cabangnya ada di C nomor 2 dan nomor 3, maka kita tuliskan 2,3. Cabangnya ada metil dan sama 2, maka kita beri awalan di menjadi dimetil, kemudian rantai induknya ada 5, pentana. Jadi nama lengkap senyawa tersebut adalah 2,3 dimetil pentana. Masuk ke contoh soal nomor 2. Di sini ada rantai alkana yang bercabang, cabangnya lebih rumit ya. Oke, sama seperti yang tadi, kita harus ingat 3 step penting. Rantai utama atau rantai induk kita tentukan dulu, penomoran, kemudian tentukan cabang. Itu yang harus kita ingat. Itu 3 step penting untuk menamai alkana bercabang. Langsung saja ke step yang pertama, yaitu menentukan rantai induk. Bisa kita lihat di contoh soalnya. Untuk soal tersebut, kita bisa lihat rantai induk atau terpanjang dimungkinkan dimiliki oleh rantai yang memiliki jumlah atom C6. Bisa kita lihat ya, kita hitung sendiri, kemudian kita tentukan siapa yang kira-kira akan menjadi rantai terpanjang, itulah rantai induk. C6 kita ambil saja, yaitu C kebetulan dia lurus, jadi kita langsung tandai rantai yang terpanjang itu yang lurus yang di atas, seperti itu. Oke, karena yang terpanjang ada jumlah 6, berjumlah 6 C-nya, maka namanya adalah heksana. Itulah rantai induknya. Kemudian masuk ke step yang kedua, yaitu penomoran. Ingat, C1 merupakan C yang terdekat dengan cabang. Kalau kita berikan C1 adalah di ujung kanan, maka cabangnya akan menempati posisi C3. Sedangkan ujung kiri, kalau kita C1 yang ujung kiri, itu cabang pertama akan di nomor 2. Nah, kita pilih C pertama, C1 di ujung kiri. Karena sudah kita beri nomor, maka kita masuk ke step yang ketiga, yaitu menentukan cabangnya. Di sini kebetulan ada 2 cabang, tapi berbeda. Tadi yang contoh soal yang pertama, cabangnya sama. Di sini cabangnya berbeda. Yang satunya CH3, yang satunya CH2, CH3. Ingat, kalau cabang kita fokus ke jumlah C-nya. Satu-satu dulu ya. Cabang di C nomor 2, dia memiliki 1 C, maka namanya adalah metil. Sedangkan cabang yang kedua yang posisinya ada di C nomor 4, dia ada CH2, CH3. Jumlah C-nya ada 2. Fokus ke jumlah C-nya. Jumlah C ada 2, maka namanya adalah etil. Oke, cabangnya ada 2, satunya metil, satunya etil. Sesuai dengan aturan yang tadi saya tuliskan, bahwa jika cabang lebih dari 1 dan berbeda, maka kita tuliskan sesuai urut abjad. Ada metil dan etil, maka dituliskan etilnya dulu, baru metil. Oke, kita tuliskan langsung saja. Etil ada di C nomor 4, maka 4 etil. Metilnya ada di C nomor 2, 2 metil. Kemudian kita sebutkan rantai induknya. Ada C6, C dengan jumlah 6, maka namanya heksana. Maka untuk senyawa tersebut memiliki nama 4 etil 2 metil heksana.
Kita masuk ke submateri selanjutnya yang keenam, yaitu isomer alkana. Apa itu isomer? Kita lihat gambar yang saya sajikan. Di sini ada seorang pria yang bercermin pada suatu cermin dan ternyata dia melihat bayangannya sendiri. Nah, itulah analogi isomer. Jadi sebenarnya isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tapi rumus strukturnya atau bentuknya berbeda. Umumnya untuk hidrokarbon alkana memiliki isomer struktur atau isomer kerangka. Apa itu isomer kerangka? Isomer kerangka atau struktur merupakan alkana yang memiliki rumus molekul yang sama dengan senyawa hidrokarbon yang lain tapi memiliki bentuk struktur yang berbeda. Itulah isomer kerangka. Langsung saja kita lihat ke contohnya. Di sini ada butana atau C4H10. C4 ya, butana itu memiliki C dengan jumlah 4. C4H10 kita bisa tuliskan strukturnya. Pertama struktur lurus, rantai lurus. CH3, CH2, CH2, CH3, dia bernama butana atau N-butana karena dia rantai lurus. Ternyata C4H10 juga bisa dituliskan dengan alkana rantai cabang seperti yang dituliskan di situ. Jadi bisa juga bentuknya bercabang, tapi di sini tetap jumlah C-nya tetap 4, hanya tetap 10 dengan namanya 2-metilpropana. Jadi sebenarnya dia adalah senyawa yang sama, rumus molekulnya sama C4H10, tapi strukturnya atau kerangkanya berbeda dan juga tentunya pastinya namanya berbeda. Itulah isomer alkana. Untuk materi ke-7 ada sifat alkana. Oke, di sini saya akan jelaskan dua sifatnya, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika alkana yang pertama bersifat nonpolar. Karena sifatnya nonpolar, maka dia tidak bisa larut dalam air, karena air bersifat polar. Sifat fisik yang kedua, alkana mampu larut pada pelarut nonpolar seperti CCl4 atau karbon tetraklorida, dietil eter maupun benzena. Sifat yang ketiga, alkana memiliki titik didih dan titik lebur yang relatif rendah. Namun, kalau kita disuruh membandingkan antara titik didih dan titik lebur suatu alkana, sama-sama alkana tetapi berbeda jumlah C-nya, berbeda kerangkanya, kita bisa amalkan prinsip ini. Jadi, satu alkana memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi jika alkananya berantai lurus. Jadi, alkana rantai lurus lebih tinggi titik didihnya daripada alkana bercabang, meskipun jumlah atom C-nya sama. Untuk sifat fisika yang keempat atau yang terakhir, di sini alkana memiliki wujud yang berbeda-beda bergantung pada jumlah C-nya. Pada tekanan dan suhu normal, metana atau C1 sampai butana C4 memiliki wujud fisik gas, sedangkan pentana sampai heptadekana berwujud cair, sedangkan heptanona dan seterusnya sampai ke atas dia berwujud padat. Selanjutnya sifat kimia alkana. Nah, di sini akan dilihat dengan reaksi kimia ya. Sifat kimia alkana yang pertama dia bersifat non-reaktif, jadi dia susah bereaksi, non-reaktif. Sifat yang kedua, alkana mampu mengalami beberapa reaksi kimia. Yang pertama yaitu pembakaran atau oksidasi, substitusi atau penukaran, dan eliminasi atau penghilangan atom untuk memperoleh senyawa karbon yang lebih sederhana. Biasanya kalau alkana mengalami eliminasi, dia akan berubah menjadi alkena. Nah, untuk reaksi kimia alkana akan dibahas lebih lanjut di video selanjutnya tentang reaksi kimia pada hidrokarbon. Untuk submateri selanjutnya yang ke-8 yaitu fungsi alkana. Jadi alkana itu sebenarnya ada di sekitar kita, ada di sekitar kehidupan sehari-hari kita. Beberapa yang bisa saya sebutkan yaitu yang pertama ada metana. Dia berfungsi sebagai bahan bakar untuk memasak dan bahan baku pembuatan zat kimia seperti H2 atau hidrogen dan NH3 atau amonia. Yang kedua ada etana. Etana berfungsi untuk bahan bakar memasak dan juga sebagai refrigerant, sistem pendinginan 2 tahap untuk suhu rendah. Terus ini ya, basic industri. Dan yang ketiga ada propana. Propana merupakan komponen utama gas LPG yang biasa kita pakai untuk memasak. Itu adalah propana dan juga bisa digunakan sebagai bahan baku senyawa organik. Yang keempat, butana. Butana bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan baku karet sintesis. Butana. Yang terakhir ada oktana.
Oktana merupakan komponen utama dari bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu bensin. Jadi bensin itu bahan bakar utamanya adalah oktana, si alkana. Yang penjelasan saya tentang hidrokarbon dan fokus alkana. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada perkataan atau istilah saya yang kurang berkenan. Semoga kita semua sama-sama bisa belajar.